Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sahabat, salam sehat. Bapak, Ibu, dan para sahabat-sahabatku, marilah memberikan waktu sebentar kita belajar dari firman Tuhan untuk persiapan khotbah pertanyaan dari Nas Epistel Minggu tanggal 4 Mei 2025, tertulis pada kitab Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai 13. Saya bacakan bagi kita semuanya. Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apa untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Bapak, Ibu, dan para sahabat, ada seorang bintang film top pada tahun 1960-an, aktris Hollywood yang bernama Susan Hayward. Dia memerankan beberapa film, tetapi di antara film yang dia perankan ada dua yang menarik perhatian. Pertama, di dalam film tersebut dia memerankan sebagai perempuan yang mengidap sakit kanker otak, dan sebentar lagi dia akan mati. Di dalam film tersebut Susan benar-benar menunjukkan bahwa seakan-akan dia itu benar-benar mengidap penyakit kanker otak. Dan dia merintih, dia menangis, dia berteriak. Dari rumah sakit dia berteriak, I want to live, I want to live. Aku ingin hidup, aku ingin hidup. Dan ada sebuah lagi film yang dia perankan. Di sana dia berperan sebagai seorang narapidana perempuan yang divonis hukuman mati. Dan dari dalam penjara dia juga merintih, dia menangis, dia juga memohon, dia meneriakkan, aku ingin hidup. Artinya pada dua film yang berbeda dia memakai kata-kata kunci yang sama, yaitu I want to live, aku ingin hidup. Pada film yang satunya ketika dia mengatakan aku ingin hidup, itu maksudnya aku ingin sembuh dari kanker otak. Dan pada film yang satunya
ketika dia mengatakan aku ingin hidup, itu artinya dia ingin dibebaskan dari hukuman mati. Dia dibebaskan dari penjara. Benar-benar kedua film itu diperankan Susan dengan luar biasa, karena dia benar-benar menjiwainya, seakan-akan dia benar-benar mengidap sakit kanker otak. Jadi karena keberhasilannya ini, karena karakternya dapat, tak mengherankan ketika Susan meraih Oscar atau Academy Award sebagai bintang film terbaik pada zamannya. Dan kata-kata aku ingin hidup sebagaimana yang dia teriakkan dalam dua film itu, dengan cepat itu menggema di seluruh dunia. Banyak para pujangga memakai kata-kata tersebut, menuliskan puisi dan karya-karya seni lainnya, dan termasuk dari Indonesia ya, yaitu Khairil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi ini yang penting. Tahukah saudara-saudara apa yang selanjutnya terjadi pada diri Susan? Ya, dan ini yang mengharukan, dan ini yang mengejutkan kita semuanya, bahwa pada akhirnya dia benar-benar mengidap sakit kanker otak. Pada dunia nyata dia benar-benar mengidap sakit kanker otak. Padahal awalnya dia hanya berperan sebagai seorang perempuan yang kena kanker otak, tapi pada akhirnya menjadi kenyataan dia benar-benar kena kanker otak. Maka dia bergumul dengan sakit mautnya, dia berjuang, dan tidak lupa dia juga selalu merintih kepada Tuhan, dia bermohon kepada Tuhan, dan ucapan yang sama. Dia katakan, I want to live. Oh my God, I want to live. Aku ingin Tuhan, oh Tuhanku, aku ingin hidup, aku ingin hidup. Di rumah sakit dia meneriakkan, aku ingin hidup. Dan rintihan Susan Hayward ini dia badikan dalam buku biografinya dengan judul yang sama, I Want to Live. Bapak Ibu, itu bisa kita cari di Google, banyak tertulis di situ. Bapak Ibu Saudara, itulah kisah Susan Hayward. Tetapi ternyata bukan hanya dia, kita semua juga mempunyai keinginan yang sama. Kita semua ingin hidup. Jelasnya kita semua ingin bertahan hidup. Aku ingin hidup lebih lama, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kira-kira seperti itu. Buktinya, kalau ketika kita sedang berjalan di jalan raya, lalu kita melihat ada sebuah truk yang akan menyeruduk, maka dengan cepat kita akan meloncat ke pinggir jalan, menjauh untuk menghindarinya. Kenapa? Supaya kita selamat, supaya kita tidak ditabrak, supaya kita tidak celaka, supaya kita tidak mati, tetapi supaya kita hidup. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Sebenarnya kita memiliki naluri di dalam diri kita ini, ada naluri untuk mengelak dari maut. Kita tidak mau juga kena penyakit. Kita tidak mau juga kena celaka. Kita berusaha menjauh dari maut. Tidak ada orang yang ingin mati kecuali orang yang tidak berpengharapan, orang yang tidak normal. Selagi kita normal, kita ingin hidup lebih lama. Benarkah saudara? Dan di dalam ibadah pun, ya, dalam peribadahan kita mengucapkan ada pengakuan iman, ya. Aku percaya kepada Roh Kudus dan seterusnya, kebangkitan dan hidup yang kekal. Bukan hanya hidup di dunia yang kita inginkan, tapi kita juga memiliki pengharapan untuk menerima hidup yang kekal. Luar biasa bukan Bapak Ibu? Tetapi hidup yang kekal sebenarnya apa maksudnya? Yesus Kristus berkata,
Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Itu hidup yang kekal. Artinya hidup yang kekal adalah hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Sekarang ini bisa kita mempraktekkan hidup seperti itu. Jadi hidup kita bukan asal hidup, bukan asal bernafas, bukan asal ada nyawa, atau asal bisa beraktivitas sehari-hari. Bukan hanya itu, tapi hidup yang bermakna dan hidup di dalam Tuhan. Apa arti kehadiranmu bagi orang lain? Apa arti hidup kita bagi orang lain? Benar-benar kita juga merasakan dekat dengan Tuhan. Kita merasakan kasih setia Tuhan. Dan kita bisa mensyukuri pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Demikianlah pemazmur yang kita lihat di dalam firman Tuhan ini, di dalam Mazmur 30 ini. Pemazmur mengalami banyak penderitaan. Dia menghadapi banyak tantangan, ada ancaman, bahkan mara bahaya, banyak musuh-musuhnya, banyak kecelakaan yang telah mengintai dia, dan masih banyak lagi tantangan. Namun, nah ini dia, Tuhan tidak membiarkan dirinya jatuh ke dalam jurang celaka, tetapi Tuhan menarik dia ke atas, artinya menyelamatkan. Mazmur 30 ayat 1. Dia sakit, tetapi Tuhan menyembuhkan. Dia jatuh, tetapi Tuhan mengangkat. Bahkan diibaratkan dia diangkat dari dalam lubang kubur, dari tempat orang-orang mati. Artinya pemazmur juga ingin hidup. Dia berteriak minta tolong pada Tuhan. Aku ingin hidup. I want to live. Aku ingin hidup. Maka Tuhan mendengarkan dan dia mengangkat dari liang kubur. Mazmur 30 ayat 2 sampai ayat 4. Ya, benar. Allah menolong orang-orang yang berteriak minta tolong padanya. Sebab dia itu baik. Tuhan itu baik. Bahwasanya kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya, tidak berubah. Namun demikian, apakah kita cukup asal hidup? Ketika Tuhan menyelamatkan kita dari berbagai kecelakaan, dari berbagai mara bahaya, apakah itu sudah cukup? Bahwa kita lepas dari maut, bahwa kita selamat dari berbagai ancaman, bahwa kita bisa hidup? Apakah cukup seperti itu? Asal selamat dari tangan musuh, asal terangkat dari liang kubur? Tidak. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup kita harus bermakna. Kita harus bersyukur dan memuji Tuhan atas kebaikannya. Hal itulah yang dilakukan oleh pemazmur. Selanjutnya dia katakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan dan persembahkanlah syukur baginya. Ayat 5. Nah, ini menjadi reaksi orang-orang yang benar-benar merasakan pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan telah mengubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Tuhan mengubah kain kabung, artinya penderitaan, menjadi ikat pinggang sukacita, artinya bertahan, artinya kita kuat, tetap berdiri teguh dengan sukacita. Maka dari itu, hendaklah kita menyanyikan mazmur puji-pujian kepadanya dengan penjiwaan yang sangat dalam. Bukan asal menyanyikan, tetapi betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam kita menjiwai lagu puji-pujian. Lalu kita mempersembahkan syukur dengan hati yang tulus. Sebab Tuhan adalah penolong kita. Jemaat yang bersyukur, dari pengalaman pemazmur ini kita diajarkan tentang kasih setia Tuhan menolong hidup orang percaya. Percayalah, ketika Tuhan mengizinkan datangnya pergumulan yang berat kepada kita, datangnya penderitaan dan berbagai tantangan, bahkan menguji iman kita, saya kena percaya Tuhan pasti sebagai jawabannya.
pastilah Tuhan menjadi jawabannya. Tuhan telah menilik kesengsaraan kita dan Dia mengetahui pergumulan kita. Dia tidak akan membiarkan musuh-musuh bersukacita atas kita. Dan Tuhan tak akan membiarkan kita terjerat dalam lubang kubur, tetapi Dia akan mengangkat kita. Tuhan akan menghapus tangisan kita dan mengubahnya menjadi sorak-sorai. Ratapan kita akan diubah menjadi tarian sukacita, dan Dialah penolong hidup kita seumur hidup. Tuhan itu bermurah hati kepada kita. Saudara-saudaraku, kembali pada kisah Susan Hayward yang menjadi benar-benar kena kanker otak, yang tadinya hanya memainkan berperan dalam film, tetapi nyatanya dia benar-benar kena kanker otak. Dan dia selalu berteriak, I want to live. Apakah dia sembuh setelah dia meneriakkan itu? Apakah dia sembuh dari kanker otak? Ya, benar. Dia benar-benar sembuh. Tapi bukan dari kanker otak. Tapi kesembuhannya, dia menikmati akhir hidupnya dengan pengharapan kepada Tuhan bahwa dia akan hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Ini yang menjadi tujuan hidup kita. Imannya telah sembuh. Dan Susan ini memenangkan pergumulan maut dengan percaya bahwa Tuhan ada di sampingnya, menemani dia menghadapi maut daripada kanker otak tersebut. Mari kita mengatakan, I want to live. Aku ingin hidup. Aku ingin hidup. Aku ingin hidup. Hidup yang bermakna. Hidup bersama Tuhan. Bukan soal berapa lama kita hidup, tetapi berapa dalam kita merasakan hidup bersama Tuhan. Dan berapa besar kita mensyukuri hidup sebagai pemberian Tuhan. Kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Tuhanlah arah perjalanan hidup kita. Ikutilah jalannya dengan setia, maka kita akan diselamatkan olehnya. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini yang mengarahkan hidup kami supaya bermakna, dan supaya kami dapat merasakan hidup bersama Engkau ya Tuhan. Sepanjang apapun, seberapa lama lagi Engkau berikan kami hidup, biarlah kami pakai ini sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga hidup kami bermutu, berarti bagi orang lain dalam Kristus Tuhan. Amin.